Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik Saguanto dalam program acara via eh, live IG podcast Saling Sapa, dan pada hari ini tanggal 13 September 2020 kita mengambil tema yang lumayan keren, dan tema ini akan selalu saya suka gitu karena berkaitan dengan social worker. Karena buat saya seorang yang concern di social worker, apapun basic kerjaannya itu buat saya keren banget gitu. Dan selalu menarik perhatian saya. Karena bukan alasan sih, karena sebuah pekerjaan, karena sebuah aktivitas, maka dia lupa bahwa dirinya harus bermanfaat buat orang lain. Dan narasumber kita hari ini, beliau adalah seorang dokter, juga seorang entrepreneur, praktisi entrepreneur, dan bisa dibilang social worker, di mana beliau menyisihkan sebagian waktunya untuk bekerja untuk jadi relawan sosial. Kita coba untuk hubungin beliau ya. Ya, kita coba hubungin beliau. Masih belum nyambung. Kita masih coba terhubung ya. Halo Mas Taufik. Halo, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Setelah hampir 3 menit nyoba berhubung, akhirnya terhubung Ya, dengan Bu Dokter. Alhamdulillah ini Oke, soalnya oke, oke. agak-agak Mm-mm, pedalaman, jadi sinyalnya kadang bisa mm-mm, kadang enggak gitu. mm-mm. Posisi di mana sekarang? Jakarta atau di Jombang atau di mana? Di pelosok Jombang sih sekarang. Asik, Soalnya asik, asik, intensifnya di asik. sini. Di Iya, Jombang ya. Oke. iya. Kabarnya, eh kalau ngomong Bu Dokter nggak enak ya. Mbak Dokter Anissa Bunga, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Banyak yang perlu disyukuri Mm-mm. intinya. Mas Taufik gimana? Iya, harus. Ya kalau aku sehat banget, kelihatan kan mukaku, Alhamdulillah gedeku, itu kan seger kelihatan banget sehat ya. banget. Betul, betul, Di betul. Malang lagi Cuman banyak hujan ini ya? tidur lagi ya, lagi hujan, banyak semut, Hmm. dan aku tidur aku dikena semut ini. Ya ampun, sampai ke Jadi mata-mata kayak aneh. segala semutnya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Dan aku banyak pohon soalnya di rumahku. Wah, iya, Eh, iya. bisa bisa gini, bisa perkenalan dulu. Oh gitu. Karena Ah. narasumbernya ini cantik dan seorang dokter. Pasti udah kan tuh banyak yang langsung ngasih bunga tuh. Ya, namanya bunga. Ya namanya. Gini, sebut saja nama saja bunga gitu. Ya, Biasanya kan jadi gitu. mau kenalan-kenalan singkat gitu ya, Mas ya? Ya, jadi ya Silahkan. aku biasanya dipanggil Bunga sih. Sekarang, kemarin Mm-mm, aku mm-mm, kuliah di Malang, Mas, di Muhammadiyah Malang, tapi yang di Segura-Guranya. Oh iya Mas kan Taufik di kampus Dieng dua. ya? Iya, iya. Mm-mm. Kampusku juga di sana. Yang mana, Mas? Dulu jadi sebelum sebelum jadi kampus 2 itu, sebelum ditempati kedokteran adalah Fakultas Ekonomi aja.
Oh, gitu. Ya, jadi Iya, iya, kampusmu iya. itu sebenarnya kampusku, kita gantian kampus. Heeh. Wah, berarti aku tempat bekasnya Mas Taufik ini. Iya Semoga dong. bisa nyusul keren kayak Mas Taufik juga ya. Amin, amin, amin. Bahkan Amin. lebih lah. Dirimu Insya lebih Allah. lebih buat aku lebih karena memang pekerjaanmu juga sebenarnya adalah berkaitan dengan manusia, Masya dengan Allah. segala masalahnya dan itu buat aku keren dan reunian katanya. Iya reunian sama satu alma mater. Oh jadi Oh, dirimu berarti kuliah di UMM ya, kedokteran UMM ya, ya, Muhammadiyah Malang. di Heeh. iya ya FK UMM dan Mm-mm. sekarang tugas di Ploso. Ploso ya, RSUD Ploso Jombang. Gitu. Keren 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 Hmm, keren. terus tapi Gak nyangka aslinya loh, sih yang nemuin Surabaya. aslinya Jakarta, aslinya Surabaya. Iya, aslinya Yang Surabaya. ngenalin anak Jakarta, lucu ya. Iya, kok bisa gitu ya? Padahal kita Iya, sebelahan loh, iya. Mas. Udah lama, satu kota loh. Bener, istilahnya sebelahan, ya sebelahan. Bahkan Hmm, kecamatannya sama, sama. Sama. mm-mm. Sama tempatku tinggal sama. Tapi yang ngenalin malah orang Jakarta, lucu ya. Iya. Ya, kesibukanmu berarti sekarang sampai kapan ini? Sampai kapan ini? Ini kan aku internshipnya di Pelosok Jombang 9 bulan. Jadi sampai Juni, mungkin Juni, Mei Mm-mm, tahun depan. Habis itu baru aku bisa mm-mm, cari kerja di tempat lain kayak gitu. Jadi ini internship itu kayak program wajib pemerintah gitu, wajib kerja satu mm-mm. tahun Iya sebenarnya betul. buat dokter lulusan. Tapi ini dipercepat karena COVID gitu. Jadi Iya jadikan betul. 9 bulan Dan sekarang. kebetulan namamu sama dengan adikku yang Oh bungsu, gitu. ya Nisa. Iya, Terus iya, iya. sama-sama dokter. Dia sekarang sudah ambil Alhamdulillah. spesialis anak ya. Ya Di mana semoga kamu ambilnya? juga segera ambil spesialis. Dari UB semua. Oh Mm-mm. iya, 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 mantep lah. Mm-mm. Ya, semoga bisa nyusul ya. Iya harus Keren. dong. Mm-mm. Ya buat aku sebelum tanya-tanya lebih lanjut tentang segala Mm-mm. aktivitasmu dan sesuatu yang membuat apa namanya kamu tertarik adalah aku ngasih rapid question, bukan rapid Ya, test ya. betul. Rapid test. Ya, eh, pertama, dokter sebagai profesi atau dokter sebagai relawan? Pilih yang mana? Relawan, Mas. Soalnya kalau sebagai profesi ya jujur-jujuran aja, pendapatan sebagai pengusaha sama dokter itu beda jauh. Jadi kalau misalnya buat hidup lebih enak jadi pengusaha. Jadi jadi dokternya tuh kayak ya udahlah kerja kayak kayak beramal Bagian kayak dari gitu. pengabdian ya, bagian Iya. dari pengabdian. Heeh. Kedua, dokter yang pengusaha atau pengusaha yang dokter? Dokter yang pengusaha atau pengusaha yang dokter? Kayaknya sih dokter yang Hmm. pengusaha ya. Soalnya saya duluan duluan passion jadi dokternya sebelum jadi pengusaha kayak gitu. Oke, pengen punya jodoh seprofesi atau lain profesi? Lain. Gak mau suntik-suntikan ya? Biar obrolannya bisa luas gitu, Mas. Jadi anak itu Oke, tahu keren. view-nya, oh Hmm. dokter gimana, jadi profesi lain gimana kayak gitu. Oke. Mencintai atau dicintai? Dicintai. Baca buku atau baca pengalaman? Baca pengalaman. Jadi aku juga lebih suka baca biografi gitu sih daripada theoretical buku gitu. Hmm. Kamu itu kalau lihat dari sigapnya memang pantasnya jadi pengusaha sih. Oh gitu ya. Soalnya Sebenarnya kamu unik sih. tek tek Soalnya tek tek gitu. Dan itu sebenarnya hmm? memang apa khasnya pengusaha itu kan responsif. Hmm, Bahkan lebih responsif dari dokter loh. Kan dokter kan nggak boleh tabrak-tabrak itu nggak boleh kan. Tapi iya. gaya tabrak-tabrakmu itu pengusaha banget gitu. Dan itu keren. Ya Mas. Sekarang Sebenarnya unik tapi pertanyaanku ya, iya. pertanyaanku, mulai Mm-mm. kapan dirimu tertarik dengan dunia wirausaha Nah, ini nih yang dan unik sebenarnya. bidang apa yang kamu yang bikin kamu tertarik itu apa? Jadi tertarik jadi pengusaha setelah saya jadi pengusaha Mas sebenarnya.
Yang unik Hmm. itu adalah saya Oke, dari oke. kecil tuh nggak pernah mimpi jadi pengusaha. Bahkan dulu kan saya memang suka ya karakter-karakter orang yang apa Hmm. pengusaha. Saya tuh Hmm. sering ikut kayak acara entrepreneur. Tapi saya nggak ada mimpi jadi Hmm. pengusaha sebenarnya. Saya suka aja gitu loh ngelihat teman yang entrepreneur kayak Mas Wildan ini muncul nih. Kayak Mas Wildan gitu ya. Terus kayak Mas Taufik itu acaranya. Tapi nggak ada Hmm. mimpi buat bikin pengusaha. Saya tuh suka lihat karakter-karakternya orang pengusaha gitu. Terus sampai Tough gitu suatu ya, saat, kelihatan tough gitu ya, kalau buat tough, dirimu ya. fleksibel, terus Hmm. maksudnya keren Hmm. gitu Hmm. lah, apa out of Hmm. the comfort zone gitu. Terus Hmm. sampai suatu saat di mana adik saya itu punya ide buat ngejual produk yang udah saya bikin selama 2 tahun. Jadi saya dua Produk tahun apa itu? tahun tahun 2017 itu kan saya mau convert bikin deodoran alami buat diri saya sendiri kan. Gara-gara Oke, teman oke. saya nge-share info, Bung, ini ada berita nih kalau di Switzerland udah apa nggak udah menghentikan peredaran antiperspiran, bener nggak sih gitu katanya berhubungan sama Hmm. penyakit-penyakit. Saya jujur aja nggak tahu, bilanglah ke dia saya balas, wah saya belum baca Hmm. ya, aku coba lihat-lihat Hmm. jurnalnya dulu penelitiannya kayak gimana. Hmm. Hmm. Ternyata mendukung Hmm. gitu loh. Akhirnya dari awalnya teman Oke. saya cuma ngasih saya berita, akhirnya itu menjadi sebuah gebrakan nih aku harus berubah nih, aku nggak boleh pakai bahan kayak gini lagi gitu loh. Akhirnya saya Hmm. riset gitu kan, Hmm. baca-baca Hmm. penelitian Keren. segala macam. Akhirnya aku bikin deodoran itu buat diriku sendiri tahun 2017 Desember Kalau kalau boleh nggak tahu salah. detail ya, sorry, sorry. Mm-mm. Aku kalau ada sesuatu yang baru pengen ngejar gitu. Iya ya, silakan Mas. Jika selama ini antirespiran, terus Mm-mm. menggunakan alkohol, bahkan Mm-mm. menggunakan gas supaya dia mudah untuk disemprotin. Mm-mm. Kalau deodoran yang kamu buat, apa tidak pakai bahan-bahan itu? Atau Enggak, gimana? Mas. Sebenarnya yang Apa menjadi aja? Hmm. sebenarnya yang Hmm. menjadi penekanan di antiperspiran tuh bukan kayak aerosolnya kayak gitu, tapi kandungan aluminium sama Hmm. parabennya. Karena kan fungsinya Oke. aluminium sendiri itu kan menyumbat pori-pori kelenjar keringat, biar keringat nggak keluar, nggak Hmm. bau kan. Padahal keringat itu Betul. secara alami memang waktunya keluar Harus gitu loh. keluar. Harus Hmm. keluar Hmm. karena dia regulasi Hmm. suhu, buang toksin, metabolisme kayak gitu. Sama tapi sama Hmm. aluminium di Hmm. blok, makanya nggak bau. Nah, ada namanya selain antiperspiran tuh deodoran. Jadi beda antiperspiran sama deodoran. Kalau antiperspiran mencegah keringat keluar, kalau deodoran keringat keringat keluar tapi tidak bau gitu. Nah, kalau yang antiperspiran yang mengandung Berarti aluminium dirimu? ini yang kalau aku bikinnya yang deodoran, jadi tetap bisa berkeringat, cuma nggak ada Oke. apa tapi nggak bau. Jadi menghilangkan bakteri di kulitnya yang menyebabkan bau badan kayak gitu. Oh, keren, keren. Jadi sifatnya menghilangkan bakterinya, tapi tidak membuat kulit itu tidak nafas gitu kan ya? Iya benar benar Oke, benar. oke, oke, oke. Oh, Dan ya juga udah mungkin aja. kamu riset juga bau apa yang ketika ketemu sama bau keringat kita jadi baunya normal gitu. Ya, benar-benar. Jadi kayak apa Bisa sih jadi gitu. bakteri yang sering di situ tuh apa? Terus apa ada Mhm, kandungan mhm, alami apa yang cocok buat mhm. apa buat matiin bakteri yang di situ kayak gitu. Nah, Berarti aku dengan kata bikin lain dirimu bisnis pertama yang kamu concern adalah bener banget finish parfum pertama. buatan sendiri gitu ya. Ya, bisnis pertamamu Deodoran berarti sendiri. deodoran. Jadi membuat parfum buatan sendiri. Hmm. Risetnya berapa berapa bulan membuat? Risetnya itu sekitar 3 bulanan lah gitu. Jadi kan aku pakai Keren, sendiri. keren. Kayaknya kurang pas. Aku bikin-bikin lagi sampai bener-bener stabil. So aku pakai sendiri. Kadang-kadang aku kasih temanku gitu loh. Kamu bikin apa sih ini? Loh, aku bikin Hmm, deodorant, aku bikinin ya. Tak kasih gitu. Sampai tahun hmm, oke. 2019 Juni Hmm, kalau nggak salah, adikku hmm, deodorannya habis. Adikku deodorannya hmm, habis, dia minta punya aku. Aneh kan? Ini apaan? Kok bentuknya kayak balsem gitu? Itu deodoran aku bikin sendiri. Ya udahlah aku pakai, biasalah anak hmm. cowok yang banyak aktivitas kan bau badannya itu wah sekali Lebih kalau nggak pakai lebih deodoran. Heeh, cowok benar ya. lebih. Dan kok ndalalah pakai Hmm, punyaku dia cocok banget, akhirnya dia selalu minta punyaku sampai oke, oke, dia oke. udah lulus kuliah, dia mikir pengen bisnis kan, yang passion bisnis sebenarnya Hmm, adekku. Jadi hmm, adikku tuh udah bisnis macam-macam, udah bisnis keripik pernah, bisnis sepatu pernah, bisnis buff segala macam dari SMP tuh dia yang awalnya passion gitu. Akhirnya dia punya ide buat jualin punya aku. Jadi aku bantuin dia kayak dari resepnya itu aku hmm, sama hmm, dia apa bantuin dia untuk riset, maksudnya diperbaiki gitu loh Mas. hmm, hmm, Komposisinya terus biar lebih stabil hmm, kayak gimana. Karena sebelumnya kan hmm, yang hmm, aku bikin tuh sederhana sekali gitu loh, yang
ya udah Asal tidak asal layak asal jual gitu, jadi asal gitu ada ya. fungsi aja. Akhirnya diperbaiki Mm-mm. secara tekstur, terus ketahanannya, stabilitas teksturnya kayak Mm-mm. gitu. Ya udah, terus Enggak. dijual Buat deh. aku gini loh. Mm-mm. Mm-mm. Buat aku gini. Aku selama ini memang selalu berbicara tentang bagaimana membuat startup. Itu adalah bagaimana seseorang itu, si startupper ini memang fokus membuat riset dan develop produknya. Bahkan dia dari A sampai Z seperti dirimu. Bisa Mm-mm. membuat sendiri parfum itu gitu loh. Produk Iya. tersebut gitu loh. Dan Mm-mm. itu memang Alhamdulillah. setelah itu bisa dilakukan, orang itu sudah nggak pusing lagi sama yang namanya uang seperti kebanyakan orang buat startup mau bisnis gitu loh. Karena memang Mm-mm. modal yang mestinya apa namanya modal yang semestinya paling ini adalah modal sebuah produk yang memang layak untuk dijadikan sebuah produk gitu loh. Dan Iya. dirimu sukses ketika ketika ya entah tanpa sadar entah apalah ya. Yang pasti dirimu sudah Alhamdulillah. benar meng-create making money from zero, berarti membuat startup dengan cara yang tidak konvensional, tidak konvensional, cara yang baru di mana orang itu fokus membuat produk dulu, bukan yang Mm-mm. bingung nyari uang, Jualan begitu dulu. uangnya ada Benar-benar. baru bingung aku jual apa ya, lu kan lucu Ya, duitnya sudah ya. ada baru ngomong jual apa. Kalau dirimu sekarang umpamanya ada investor gelontorin kamu uang, kamu nggak bingung kamu harus jual apa gitu loh, produkmu harus apa, karena memang dari A sampai Z dengan kedua tanganmu sendiri kamu sudah menciptakan sebuah produk. Dan itu buat aku nginspirasi banget bahwa ya layak dirimu untuk eh, memang memang pengusaha gitu loh. Dan dokter yang pengusaha memang, dan keren Masya keren Allah. buat aku keren Mm-mm. keren keren Masya Allah. Selama pemakaian 2 tahun kan juga menjadi bagian dalam riset juga gitu loh. Sampai Betul akhirnya betul. diperbaiki ke konsumen, alhamdulillah responnya itu baik banget dan growth. Maksudnya dari awalnya dulu jualan tuh ya 1 bulan laku 50 tuh udah seneng banget Mas. Sekarang Mm-mm. udah sampai apa ya kalau orang bilang beautiful problem gitu loh. Jadi problem-problem kita tuh Mm-mm. ya misalnya ada permintaan kita nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak Mm-mm. apa Mm-mm. stoknya nggak cukup Kita ya kan lagi jadi beautiful waiting problem. list gitu kan itu betul problem, waiting list ya Iya, kakak gitu kan. iya, iya, kayak gitu. Keren 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 buat aku keren. Jadi dan juga jangan salah, ini bisa bisa jadi sebuah solusi ketika dirimu nanti lulus. Kalau yang nawarin sebuah produk itu yang sehat, terus kemudian yang nawarin seorang dokter, orang lebih percaya, lebih believe. Insya Dan Allah. gak usah ngendorse siapa-siapa, dirimu sendiri itu endorse yang keren. Karena memang dirimu seorang dokter gitu loh. Kayak perusahaan lain, dia harus ngendorse seorang dokter supaya meyakinkan calon customernya bahwa produknya memang tidak mengganggu terhadap kesehatan gitu kan. Dan dirimu nggak usah mengendorse siapapun, sudah jalan. Dan ya adikmu yang menyempurnakan, nanti dirimu yang jadi apa namanya, jadi ikon produknya. Itu keren buat aku. Iya, iya, iya. Jadi seseorang yang tanpa sengaja meng-create sebuah produk parfum, kemudian Hmm. itu jadikan bisnisnya, bahkan bisnisnya bisa ditularkan ke adiknya dan dikembangkan terus. Tinggal setelah dirimu nyelesain tugas akhir ini, ya udah jalan bisnis. Itu lebih, Iya. buat aku sih lebih lebih keren sih buat aku. Jadi Mm-mm. dokter itu hobi, bisnis itu pekerjaan. Iya, Mas, benar Jadi sekali. social worker Setuju itu banget. Mm. jadi social worker itu panggilan. Iya, Karena iya. buat aku seorang social worker itu baru disebut orang hidup sih. Iya, benar. Ketika dia memilih itu Satu jalan, orang karena ini. buat aku belum dibilang hidup ketika dia tidak memikirkan hidup orang lain atau tidak berguna bagi hidup orang lain. Iya, Keren keren benar. buat aku keren. Nah, terus setelah bicara produk tadi, membuat produk dari A sampai Z sehingga siap. Terus Mm-mm. satu lagi, hal yang pertama kali membuat dirimu menyukai sesuatu yang sifatnya sosial, jadi relawan, social Iya. worker itu Mm-mm. pas kapan Apa? momennya, pas mulai Ini ya. ketertarikannya itu apa gitu?
Oke, ada pada tahun 2014 Mas awalnya. Jadi Malah saya lebih kan dulu ya, sebelum bisnis ya. mm, mm, mm. Jadi Mm, kan dulu tuh mm, saya gabung di organisasi kampus namanya Tim Bantuan mm, Medis. mm, FKWMM kan, itu ada di setiap mm, FK tuh selalu punya organisasi itu gitu. mm, Awalnya tuh saya mm, ikut itu untuk mempertajam skill karena di sana kita dapat duluan gitu loh skillnya untuk skill mm, nyunat tuh mm, gimana, obat-obatan kita mm, belajar duluan. Nah, pas mm, itu tuh mm. di Malang lagi ada erupsi Kelut, Mas Taufik inget nggak? Pas Oke. lagi Mm. Pujon yang Benar, apa benar, benar. Ngantak Naik ke tuh ada atas erupsi itu Kelut sudah kan. kena. Iya, Betul, abu-abu betul. semua, udah kayak lagi di Eropa musim Mm, salju, tuh tebel mm. banget kelutnya. Iya. Nah, itu tuh kebetulan dapat panggilan kita tim medis untuk ke sana. Saya berangkat tuh pas Oke, masih oke. abu-abu banget gitu loh. Sampai sana Mm, niatnya saya itu sebenarnya jadi tim medis, maksudnya jadi relawan. Ya udah, aku kan udah anak TBMM nih, tim bantuan medis, tanggung jawabku jadi mm, relawan di sini ya udah. Nah, kok mm, dalalah si ketuanya dari posko kan FKUMM mm, tuh bikin beberapa posko ya di sana, ada posko mm, Pujon dan mm, ada 3 posko kecil mm, lain. Saya kebetulan yang di pusat mm, Pujon. Terus senior mm, saya yang kebetulan jadi ketua posko itu mm, mungkin ya apa sebenarnya baru kerja bareng-bareng yang benar-benar intens tuh pas di sana itu. Tapi dia tuh langsung mm, nawarin buat saya dijadiin bendahara posko pusat. Jadi harus stay 1 minggu nggak mm. boleh pulang. Kalau relawan Betul. yang biasa aja kan datang Bisa, sehari pulang gitu kan bisa ganti-ganti pulang. rolling. Itu tuh saya Mm, tiba-tiba diminta jadi bendara padahal hitungannya saya masih baru banget gitu loh di situ. mm, mm, Ditantangin kamu berani nggak jadi bendara posko gitu. Terus aku bilang emang mm, masih percaya sama aku gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau mm, orang bisa diajak lari ngapain diajak jalan gitu loh. Kalau perlu diajak terbang mm. sekalian. Ya udah karena orang udah Wus, percaya akhirnya keren. ya udah aku mau Mm, gitu. Akhirnya seminggu banget itu aku di posko, aku langsung pulang ngambil baju. Nah, banyak banyak banget momen saat saya tinggal di posko Pujon itu tuh lagi di sebuah SD kalau nggak salah SD negeri yang dijadikan mm, posko. mm, Itu tuh bener-bener mm, kita tuh tidur satu lantai sama pengungsi. Kita mandi nggak mandi sebenarnya malah 5 hari nggak mandi di sana itu. Kita pakai kamar mandi yang biasa lah. sama. Iya nggak ada Biasa air itu. kok. Ala posisi lagi ini, lagi lagi posisi siaga itu ya, ya jangan nanyain itulah, kita nggak normal kok Iya. hidupnya gitu. Iya, Hmm, jadi bener-bener gak hmm, mandi, terus tidur satu hmm, alas, maksudnya ibarat cuma tikar doang, bareng pengungsi lain, hmm, udah gitu kayak jam 2 malam harus apa namanya dipanggil buat ke rumah. Jadi ada sebuah keluarga yang nggak mau pindah ke pengungsian, nah ada yang sakit, jadi kita hmm, jam 2 hmm, malam sama dokter yang bertugas tuh jalan gitu ke sana ngeliatin anak yang sakit. Terus di situ tuh dan banyak juga orang yang pada saat bencana hmm, itu kan kambuh asmanya, kambuh hmm, hmm, apa hmm, hipertensinya kayak hmm, gitu hmm. kan. Stres karena Eh, ya, stres tinggi karena soalnya. stres nggak tahu keluarganya di Hmm, mana, terus hmm, rumahnya kayak hmm, gimana kabarnya juga nggak tahu. Terus di situ tuh hmm. aku mikir gitu loh, kalau misalnya nggak ada orang-orang yang kerja tanpa dibayar, mereka kayak gimana hidupnya gitu. Betul. Terus Kamu ya ngomong gitu udah. aku berdiri, bulu ramaku nih. Kamu ngomong gitu. Iya, Iya mas. iya. Dan negara itu sebenarnya harus bermental, apapun profesi kita, siapapun kita, sebenarnya kita itu harus bermental relawan gitu loh. Karena kalau Iya. semua orang Andil. baru gerak kalau dibayar, Hmm, terus apa hitungannya semua harus yang dia lakukan harus sesuai dengan bayarannya gitu loh. hmm, Banyak hmm. di dunia ini yang nggak sanggup dibayar dan nggak sanggup Iya, membayar gitu loh. iya Terlalu benar-benar. jahat kita umpamanya apa yang kita lakukan tuh harus dibayar dan membayar gitu loh. Iya Banyak hal benar. di dunia ini yang nggak bisa dihitung sama uang gitu loh. Heeh, makanya Dan itu. dirimu sudah, makanya ketika kamu ngomong, ya itu yang bikin kamu titik balik yang ngerasakan bahwa kerja Iya, sosial itu heeh, ya. benar. Kamu ngomong gitu aku kayak mau keluar sesuatu ya. Wow, Oke. ya gitu deh. Ya Terus, karena hmm, bisa ngerasain ya posisinya orang kalau hmm, kita di posisi mereka gitu loh kan. Itu yang iya. paling penting kan kita bisa peka itu. Iya, Kalau kayak cuma ngelihat misalnya ada bencana alam kita ngelihat di TV ya kan kadang dia bantuan biasa. yang bisa dilakukan ya udah sumbangan bagus banget sih sumbangan materi ya bagus Iya. banget itu kita nggak bisa jalan juga Bagus. tanpa ada donatur tapi kalau kita nggak berada di satu atap sama orang-orang yang menderita itu rasanya dari dalam itu nggak apa ya nggak Nggak tahu. gitu loh nggak ngena gitu kalau aku Nggak ya. kena banget. Bener. Jadi sejak saat itu aku jadi suka ikut
acara-acara relawan lain gitu loh. Bahkan sampai Hmm. aku pengen banget dari sejak itu aku pengen banget bisa jadi dokter ke Palestina. Semoga ya jodohku mendukung Keren. tapi soalnya jadi Ya, aku makanya ya ikut tetaplah ketika aksinya juga. ketika mumpung masih sendiri, Hmm, ya ya dimaksimalkan berjuangnya. iya, Karena nanti kalau sudah jadi milik seseorang itu kalau perempuan ya ikut. iya Jadi benar. makmum makmum seseorang itu ya nggak bisa, ya harus Iya. harus harus Tugas utamanya total udah beda ikut. ya Mas ya. Betul, betul. Dan sekarang mumpung masih masih diberi kesempatan, ya semoga semoga juga ya makanya kenalin juga calon imammu bahwa apa kita baru bisa dibilang hidup ketika kita ya peduli sama hidup orang lain. Mm, mm, mm. Bukan peduli nyinyirin lo ya. Kalau sekarang peduli, kalau nggak kepo nyinyirin, Iya, iya, aduh, wis, iya. ampun, ampun ya. Susah itu. Meneliti, lah ya meneliti kehidupan orang, bukan itu sih maksudnya. Jadi Stalking. setiap ada, iya stalking is big different with caring gitu kan. Ya itu Iya. yang kita ini terlalu banyak stalking sampai lupa caring sama orang. Dan Mm, mm, mm. dirimu ada ya bersyukur sekali sama Allah bahwa diberi pencerahan seperti itu bahwa Iya, kita mau alhamdulillah. berbuat untuk orang lain. Iya, ya itu keren buat aku. Ya pengennya kan Terus buat orang yang aku ini, pengennya pengennya kan gimana? orang yang bisa menikahi mimpi-mimpi kita juga gitu ya Mas ya. Oh, so sweet. Nah, Ya, yang calon imamnya yang mungkin lagi stay bisa dengerin tuh dengerin gitu loh. Memang menikahi perempuan tuh memang menikahi mimpi-mimpi dia juga. Bahkan bahkan kalau dia nggak punya mimpi, buatkan mimpi. Kalau ada yang sudah punya benar. mimpi, ya nikahin mimpi-mimpinya juga. Bener tuh keren. Kamu bener-bener puitis ini. Kalau dia Waduh. nggak tersentuh juga, nggak tahu lagi ya. Ya makanya bener-bener memang bener-bener apa namanya ya ketika ketika ngomong pasangan ya namanya pasangan itu ya saling support gitu sih. Iya benar Mas. Ya mumpung pada saat posisi masih bisa memilih ya pilih gitu yang benar-benar bisa support dan komitmennya support gitu loh. Gitu sih buat aku karena uh, hobimu, aktivitasmu itu bukan aktivitas yang hura-hura kok gitu loh. Aktivitas yang Iya, sebenarnya memuliakan orang dan akhirnya memuliakan diri sendiri. Buat aku insya gitu Allah. sih. Insya Nah Allah. gitu. Terus buat dirimu, kamu perempuan gitu kan ya. Mm, mm. Eh, Pernah ngerasa nggak sih kalau di pekerjaanmu sekarang perempuan tuh masih dianggap biasa aja atau tidak superior laki-laki gitu? Itu buat dirimu pribadi gimana, Bu? Kalau di lingkungan saya ya Mas ya, Ya, kayak diskriminasi gender gitu ya. nggak usah ekstrim itu. Maksudku ketika perempuan itu berkarir di karir yang sama gitu, kamu Mm-mm. merasa disupport banget selama ini dengan yang beda sama kamu atau kadang kamu merasa kok gue dianggap nomor dua ya gue kok nggak bisa jadi pemimpin buat mereka atau apa atau sudah ngalamin keren banget atau gimana? Ya, kalau di lingkungan sih aku merasa disupport sih, Mas. Maksudnya Mm-mm, mm-mm, em, kayak misalnya kita ada aspirasi atau ada potensi apa, alhamdulillah lingkunganku mm-mm, tuh support banget. Nggak ada yang kayak underestimate atau nggak respect mm-mm, kayak gitu. Ya, alhamdulillahnya kan mm-mm, lingkungan itu penting banget soalnya. Jadi kayak misalnya inner circle aja aku bener-bener selektif gitu loh. Mana yang mm-mm, bakalan jadi mm-mm. inner circle, mana yang ya udah asal kenal aja kayak gitu. Karena lingkungan itu bener-bener bentuk Keren kita. Nah, keren alhamdulillah karena aku sudah memilah-milah itu dan mereka itu juga kontribusi untuk menjadikan aku yang sekarang kayak gini gitu. keren keren Hmm. dan kamu adalah anak yang dekat banget dengan bapak dan ibu. Aku stalking ya, sorry ya. Iya, gak apa-apa. Baru sekarang aku stalking ini. Karena memang narasumber, aku harus stalking. Kalau nggak stalking nggak Iya, seru. tahu ya Mas ya. Uh, uh, Buat dirimu, mendedikasikan diri sebagai seorang dokter itu kan belum ya, belum secara praktisi belum ya. Buat dirimu sekarang gitu, mendedikasikan hidup sebagai seorang dokter itu seperti apa sih? Gitu. Mendedikasikan diri sebagai dokter. Hmm, Ya, apa ya intinya kita harus ada di posisi di mana kita nggak bisa berpikir untuk diri sendiri sih.
Apalagi Oke. lagi momen yang kayak sekarang ya. Aku nggak hanya ngomongin pandemik juga, tapi kayak misalnya ngomongin Mm, BPJS, ngomongin stigma masyarakat kayak gitu. Ngomongin dari mm, BPJS saja itu sering banget dokternya ibaratnya yang berkorban. Kayak misalnya ada plafon BPJS yang kurang. Itu ini apa ya? Agak-agak menuju ke dark side of our country sih mm, jadinya. mm. Kalau Ya, misalnya boleh, ngomongin boleh, boleh. BPJS ya kan Dan nggak itu apa-apa ya. kritisi, kecuali gini, Hmm. kecuali kita do nothing, kita nggak pernah berbuat untuk orang banyak, Hmm. nggak pernah jadi relawan untuk negeri ini, nggak Hmm. pernah berbuat untuk Indonesia, terus kemudian kita sok-sok kritis, jangan deh, mending mulut Iya, lu iya, iya. diem. Kalau Iya, iya, aku, iya. kamu, bagian dari orang yang sudah pernah mendedikasikan hidup buat orang lain, dan itu buat aku ya layak untuk mengkritisi gitu loh, karena emang kita Hmm. pelaku untuk itu. Hmm, Buat hmm, buat buat dirimu ya memang aku sering sih kenapa gitu hmm. ketika orang jadi disebut pasien BPJS kenapa dia dibedain sama pasien biasa Nah, heeh, itu padahal mereka kenapa juga sama bayar. sama bayar? Kenapa? Karena dari negara sendiri itu duit yang dijatuhkan untuk pasien BPJS tuh sangat sangat terbatas gitu loh dibandingkan yang ya itu sangat terbatas. Contohnya aja ya, kayak misal Hmm, operasi usus buntu aja katakan. Misal nih ya, hmm, hmm, normalnya normalnya biayanya ya harusnya butuh 6 juta. Tapi BPJS hmm. cuma ngasih 3 juta. Nah, itu kita rumah sakit harus muter Setengahnya kayak gimana gitu loh. Mau betul. jahit yang cukup, tapi jahit apa ibaratnya benang yang dikasih itu cuma setengahnya gitu loh. Tapi kalau nggak dijahit dijahit yang cukup, Penuh ya nggak bisa kan malah sembuh-sembuh. infeksi. Gitu akhirnya ya udah Iya, kan iya, kita karena kita iya, nggak iya, mau iya. pasien nggak sembuh sembuh akhirnya dijahit full terus duit buat nalangin si barang-barang yang kurang tuh akhirnya pakai jasa-jasa gaji-gaji tenaga medisnya gitu mas tuh sering banget terjadi sih. Dikurangin ya, malah Mm-mm. dikurangin dari jasa. Kurangin kita yang Iya ya, dikurangin terus gaji untuk dokter nakes sendiri pada pasien BPJS itu sangat jauh di bawah normal gitu ibaratnya ya kalau di rumah sakit tempat saya koas dulu kalau ke spesialis itu kan kalau umum 150.000. Kalau BPJS betul. kita dibayar 15.000 gitu ibaratnya. 10%-nya Ya loh. masih Tapi masih masih banyak gitu anu Mas. Masih. masih lebih mahal tukang ojek sama tukang becak. Nah, bener banget. Tapi yo Semestinya masih memang gitu. ya. Selama Mm-mm. selama buat aku sih aku mengkritisinya gitu. Selama Hmm. selama pelayanan yang masih ada bedanya, jangan harap orang harus mau disiplin bayar Iya. BPJS. Itu Mm-mm. sih buat aku. Selama orang itu masih diperlakukan beda, Mm-mm. diperlakukan eh, tidak tidak praktis, diperlakukan diputer-puter nggak praktis ya jangan harap orang itu suruh disiplin apa Iya. namanya bayar BPJS. Yang Orang mau disiplin kalau dia merasa merasa selama ini apa namanya dia sudah dilayani secara normal gitu. iya. Buat aku sih kayak Worth it gitu. lah dengan apa yang Memang dibayar tiap betul. bulan Ketika gitu mereka kan. mereka ketika dibayar worth it sebenarnya ya nggak akan sih orang itu nggak bayar karena buat dia ya kayak nabung lah anggap nabung atau nabungin orang kita orang sehat Lagi nabungin orang sakit. yang sakit Nah. itu keren karena ketika dia sakit beneran atau katakanlah cuma masuk angin atau apa oh dia diperlakukan sama kok kayak kita bayar Iya. biasa gitu jadi kan keren bisa diterima di rumah sakit manapun atau ini kan selama ini kan kayak ini catatan catatan administrasinya kayak zaman tahun 60-an tahun 50-an. Iya, bener Jadi banget, nggak Mas. nggak on nggak online. Repot. Iya, jadi Mm-mm. jangan jangan harap orang itu akan membayar ya. Akhirnya orang ikut BPJS karena kepaksa dia pas gak harus harus urgent terus kemudian harus dia bayar supaya dia jadi anggota BPJS. Setelah itu ya dia anggap kayak bayar utang aja nyicil gitu tapi dia nggak berharap lagi kalau sakit ini. Ya itu yang harus disikapin serius sih. Uang itu jangan lari kemana-mana, digunakan semaksimal mungkin buat ya buat kesehatan orang yang membayar sih buat aku itu. Ini Mm-mm. ada Dan uploadanmu di Jepang, mm-mm. di Alhamdulillah, masjid di semoga Jepang. sana. Keren ya masjid di Jepang ya, Iya kayak masjid tuh, di Turki gitu, kayak itu masjid di Turki gitu, bikinannya orang Turki masjid sih, Tokyo. Turki, Tokyo, Oh, Campi. Jadi oh iya ya emang yang tempat ya masjidnya gaya orang Turki Turki itu ya itu. dulu. eh. Uh, Dia kerennya sih ini Mas, kalau hmm. itu kan saya ke Jepang lagi bulan-bulan puasa ya. Memang niatnya tuh mau Hmm. menikmati Ramadan di sana.
Oh, Nah, keren. kebetulan itu di masjid itu setiap buka Hmm. buka berbuka puasa itu Hmm. menghidangkan makanan Turki dan welcome untuk semua agama yang datang. Jadi ada video saya kan orang-orang banyak yang nggak pakai Hmm. jilbab, pakai baju pendek itu ya Hmm. ikut makan satu meja gitu sama kita, terus Keren. ngobrol-ngobrol. Bahkan ada beberapa yang duduk sama saya tuh pasangan kakek nenek, mereka udah nyobain puasa dari pagi gitu loh. Biar pas buka puasa itu ngerasain yang kita rasain juga. Itu keren banget sih. Indahnya Islam. Islam tuh Indahnya kalau Islam sangat open Islam itu gitu. kalau dikerjakan dengan sisi-sisi kemanusiaan yang tinggi, nggak bingung soal bener Mm, salah, betul soal anu tuh banget. keren banget. Ketika di sisi-sisi kemanusiaan didekatkan itu luar biasa. Bahkan ada temanku yang non Muslim, dia berusaha untuk puasa udah berapa tahun, mencoba untuk puasa karena pengen tahu oh nikmatnya puasa seperti ini, dan dia benar-benar menikmati. Cuman Mm, seringkali sekarang sisi Islam ini jadi kurang bersahabat, ya nggak tahu ya, karena sebuah kepentingan mungkin atau iya. gimana, atau memang dibuat seolah-olah nggak bersahabat gitu loh. Ya keren, buat aku keren. Sisi-sisi kemanusiaannya nggak usah diajarin lah kalau orang Islam. Mm-mm. Kita akhlak kita udah nggak usah jadi kangen Jepang, iya. Iya. Itu kan pernah ke Jepang juga tuh dia. Iya, iya. Dia kan di depan Gundam di Plaza Tokyo gitu kan. Padahal dia Mm. nggak tahu kalau aku punya Gundamku sendiri 5 meter di sini. Kalah yang di Jepang Aku punya. Mas sama Gundam-Gundam Iya. Mas Taufik. Oh iya. Belum pernah Karena foto di sama Gundam Gundam yang Mas Taufik, jangan-jangan. Nanti aku duluan ya deh ke nah, sana. iya harus dong. Terus ini apa namanya? Kemarin dokumentasimu officially kamu jadi dokter, anu Online Mas, ya daring ya, ampun. daringnya Iya, sumpah jadi dokter loh lucu. Mas. Nah esok Hipokrites aduh, jadi Aduh, pakai padahal. pakai TV nggak apa-apa sih, tapi itu akan Mm-mm. jadi kenangan dirimu karena bisa jadi cuman dirimu dan angkatanmu ini yang ngerasain ngerasain Pertama ngambil tuh sumpah angkatan itu corona online. pertama. Iya, jadi enggak, jangan sampai ada lagi lah. Iya, Enggak lah, makanya. jangan sampai ada Udah ada tahun-tahun lagi nih berikutnya setelahku ini. nih satu udah online yang Udah sumpah satu dokter. aja nih on. Mm, mm, mm. Ya jangan sampai lah. Terus buat dirimu sekarang ya, Mm-mm. dari tiga hal yang jadi hal yang menarik buat dirimu, Mm-mm. ketika dirimu saat jadi mahasiswa, terus kemudian concern di urusan social worker, relawan sosial gitu. Terus kemudian dirimu sudah membuat produk dan produk itu sekarang sudah menghasilkan uang gitu kan. Terus Alhamdulillah. kemudian pas jadi dokter juga. Jadi 3 poin Alhamdulillah, itu ya. memang ciri khasnya anak milenial bahwa dia bisa multitasking gitu kan. Insya Belum lagi Allah. ntar lagi kan jadi istri, jadi ibu, malah Amin. Ya malah Robbal lima, malah Alamin. lima kan gitu. Jadi pengusaha, jadi social worker, jadi pengusaha, jadi dokter, jadi istri, jadi ibu, 5 pekerjaan. Ya Allah, Dan amin. perempuan bisa itu. Kalau laki-laki itu udah Bisa dijamin dong. nggak bisa, nggak jelas. Strong perempuan itu, Mas. Iya, iya dan Kalau dan kalau orang main catur laki-laki tuh itu kan yang melindungi kingnya tuh queennya dulu mati kan, Mas. Jadi makanya sestrong itu gitu. Kayak catur bener, kan. bener. Dan perempuan tuh memang apa ya? Ya segalanya sih buat aku. Hmm. Ibu, anak perempuan, istri, saudara perempuan tuh sebenarnya ya harus kita respect gitu. Dan harus kita didik beneran. Itu sih Iya. buat setiap laki-laki kayak gitu. Bener Nah, banget. terus aku sekarang nanya, Iya. aku nanya lagi nih, ada hal yang mungkin bisa share sama dirimu. Mm-mm. Buat dirimu sekarang, yang paling kamu dari 3 hal ini, be a social worker, terus kerja sosial gitu kan, terus Mm. be doctor or be something business gitu, Mm-mm. Mm-mm. apa do business gitu. Buat dirimu yang dari 3 hal ini nanti saling support atau jalan sendiri-sendiri sih?
Kalau buat dirimu aku pribadi kalau kamu mikirnya lihatnya? mereka Hmm, bakalan saling mendukung satu sama lain ya. Kayak misalnya aku jadi dokter kan. hmm, Di sisi lain aku hmm, punya bisnis yang berhubungan dengan kesehatan kayak gitu. betul. Jadi ilmu-ilmu yang Memang aku harus udah diarahin pelajarin, kesehatan sih. Hmm, terutama ilmu ini sih critical thinking sama research yang paling banyak kepake pas bikin produk ini betul. gitu ya. Gimana cara Hmm, nyari sumber hmm, yang benar, terus trialnya harus hmm, kayak gimana. Terus di hmm, sisi lain juga menjadi relawan medis gitu loh. Jadi ilmu dari dokter yang bisa dibikin untuk cari duit di bisnis itu juga bisa dibuat hmm, beramal yang lebih banyak di jadi relawan itu gitu. Jadi saling keren. mendukungnya di situ. Hmm. Aku sampai speechless loh. Uh, Cak, ini yang jadi your future husband very lucky. Amin ya Hmm. rabbal alamin. Hmm, 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 hmm. Keren keren. Ya mungkin di penghujung apa saling sapa sekarang podcast ini, Mm, mm. ada nggak sih yang bisa kamu share gitu terhadap perempuan-perempuan hebat lain di luar sana gitu. Yes. Siapapun mereka, latar belakang apapun, kamu share untuk perempuan-perempuan di luar sana yang sekarang mungkin Mm. eh, jomblo kok nggak kelar-kelar, ada yang ngomong belum ada yang lamar-lamar, terus belum ada yang dapat Oke. pekerjaan, Pak udah nggak Mm, ada yang lamar, pandemi lagi. Nah, mm. mungkin ya buat kita lucu sih ya, tapi Iya, itu iya, iya. kenyataan Itu gitu. nyata sih, Mas. Buat Iya, di bener banget. iya Aku, ya nyata itu, apalagi nyata judgement adanya sosial itu. itu, saya termasuk korban judgement Iya. sosial. Kamu kok curhat. Iya nih, gimana nih? Iya iya iya. Jadi, Eh, iya mungkin pesan-pesannya ya bisa berarti. share Mm, ya ya betul betul. mm. Jadi, aku pernah baca suatu quotes yang sangat powerful dan aku inget banget kalau Go. anak kita itu berhak lahir dari rahim perempuan hebat. Jadi Wow. siapapun kamu jangan batasin apa ya, jangan make your own limit gitu loh. Make your own Hmm, limit. Jadi kamu pengen apa nih? Kamu punya mimpi apa? Udah sikat hmm, aja, nggak hmm, usah mikirin bakalan bisa apa enggak. Kayak pas saya bikin hmm, bisnis, saya kan kalau misalnya hmm, saya mau banyak bertanya ya dan complaining hmm, myself gitu, nggak bakalan jadi. hmm, Aduh, nggak pernah nih, aku nggak pernah. Jangan hmm, nanti kalau dijual ntar banyak komplain gimana? Aku nggak pernah bisnis. Gimana ngerawat reseller kalau ada puluhan gitu? Ya hmm, nggak akan jalan gitu hmm, loh. Sama hmm, halnya kayak saya kebetulan saya tuh orangnya kan nekat ya Mas ya, dari sananya tuh orangnya hmm. nekat ya. Nah dari Kelihatan, nekat ini kelihatan, ada ada kelihatan. positif ada negatifnya ya, sadar juga sih. Kayak misalnya saya Hmm, kurang baik dulu dalam masalah public speaking gitu kan. Akhirnya hmm, saya hmm, nekat, saya mau keluar negeri presentasi. Entah itu presentasi apapun, pokoknya aku keluar negeri mau presentasi. Udah, akhirnya hmm, aku apply acara, alhamdulillah dapet gitu loh beberapa. Mungkin ya jalannya Allah untuk membuat aku ngelatih itu. Dan coba kalau aku hmm, complaining gitu, aku dapat kesempatan, hmm. tapi aku nggak pernah, apalagi pakai bahasa Inggris, apalagi yang ngelihat orang-orang luar nggak jadi, ya udah nggak akan berkembang gitu loh. Jadi Hebat. apapun apapun mimpi kita tuh udah sikat aja dulu. Kita bisa apa enggak itu udah itu masalah belakang gitu. Aku sih mikirnya Iya. gitu ya. Dan Enggak benar itu. jangan sampai kita itu underestimate diri kita, tapi overestimate problem kita kan kebalik gitu kan. Kita harus overestimate diri, baru underestimate masalah kayak gini aja bisa gitu. Maksudnya ya nggak menggampangkan masalah, tapi kita harus apa ya have self respect dulu ke diri kita kalau kita tuh pastilah udah dikasih Enggak, betul apa benar. namanya potensi yang gede banget sama Allah kan, kita baru pakai berapa Hmm, persen gitu mau betul. underestimate. Ya, ya ketika dirimu tidak mengunderestimate dirimu, terus Mm, kemudian kamu mendedikasikan sesuatu terus menerus tanpa mm, berhenti, mm. percayalah di akhir nanti kamu akan dapat kesuksesan itu pasti. Ya amin ya rabbal Itu nggak alamin. akan nggak. Soalnya ketika kamu memilih untuk percaya diri untuk berdedikasi itu apapun terjadi dan Mm, kenyataan itu sebuah keharusan. Buat aku sih ya, gitu. insya Allah. Lagi kalau kita Hmm. udah niat bantu Terus orang, pasti kita dibantu juga sih sama Allah. Entah itu betul, bantuan dalam hal betul, apapun. Jadi kita tuh nggak perlu betul. khawatir sebenarnya tentang nasib itu. Kalau selama kita berbuat baik, pasti baik welcome to Hmm. us also kan. Gitu. Betul keren, keren. Mm-mm. Semoga dokter-dokter di luar sana atau teman-teman perempuan di luar sana terinspirasi oleh sosok Bu Dokter
Amin, semoga Eh, bermanfaat. Bu Dokter Bunga, lucu ya Bu Dokter Bunga atau Aku banyak Kakak terinspirasi Dokter juga sama Bunga. Mas Taufik ini. Ya saling inspirasi lah, wajar lah. Iya, Dan di sisi lain buat diriku, insya Allah kamu lebih besar dari aku, dari Wildan, dari siapapun, insya Allah. Karena kamu betul. perempuan. Hmm, Kenapa sih kok aku percaya banget bahwa dirimu lebih hebat dari aku? Karena kamu perempuan. hmm. Hal yang bisa Modal kamu utama yang lakukan besar dan banget ya. betul dan tidak bisa aku lakukan adalah minimal jadi ibu dan seorang istri itu nggak bisa. Aku Iya sampai benar. mati juga tidak akan pernah menyusui anakku. Iya, Makanya modalmu lebih iya. besar dari kami semua, para Hmm. laki-laki ini. Terima kasih Dokter Bunga. Makasih juga ya Mas Taufik. Saya harap nanti Amin, bisa iya. ketemu langsung, bisa share inspirasi langsung di lain kesempatan. Sukses selalu ya. Iya, Mas Taufik juga. Insya Allah ketemu di Malang ya, Siap. Mas. Insya Allah, insya Allah. Makasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi makasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.